Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita sudah tidak asing pada istilah cowok toksik, cewek toksik, cowok red flag ataupun cewek red flag. Seperti itu. Secara sosiologis, bahasa istilah tersebut merupakan cerminan dari kesadaran zaman. Generasi sebelumnya mungkin menggunakan istilah yang lebih safe, misal kurang cocok atau suka ngambek dan lain sebagainya. Tapi kita generasi muda zaman sekarang lebih mengadopsi istilah medis dan psikologis yang disebut terapi speak menjadi bahasa gaul sehari-hari, seperti toxic, red flag, gaslighting ataupun manipulatif. Kenapa fenomena ini, penamaan pelabelan ini sekarang sering kita dengar? Ada beberapa hal untuk menjelaskan tersebut ini. Yang pertama ini demokratisasi informasi psikologis. Gen Z, generasi muda zaman sekarang, adalah generasi yang paling melek pada mental health dibanding secara average ya, secara rata-rata dibanding generasi sebelumnya. Mereka punya akses ke konten-konten psikologis sehingga mereka sadar bahwa hubungan yang tidak sehat itu bukan hal yang normal. Kedua itu mekanisme pertahanan diri atau self defense. Melabeli seorang sebagai red flag adalah cara anak muda zaman sekarang untuk mempertahankan dirinya atau untuk melindungi dirinya dari hubungan yang merugikan mereka secara emosional. Contoh misal nih, cowok dikatakan red flag berdasarkan kriteria anak muda zaman sekarang, misal yang terlalu mengekang atau terlalu dominan, banyak teman ceweknya dan lain sebagainya. Sebaliknya juga cewek red flag nih, misalnya terlalu playing victim, pick me, sering ngambek tanpa alasan yang jelas gitu, atau sering diam tanpa alasan yang jelas, silent treatment seperti itu istilahnya, dan lainlah sebagainya lah. Nah kalau kita tarik ke lebih jauh lagi, red flag dan toxic ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba atau bawaan dari lahir, bukan nature, tapi nurture atau bentukan dari lingkungan. Bisa dijelaskan sebagai yang pertama itu internalisasi sosialisasi gender yang keliru. Sejak kecil anak-anak tidak tumbuh di ruang hampa. Laki-laki perempuan itu dicetak oleh lingkungannya, dicetak oleh ekspektasi atau stereotip sosial tentang bagaimana mereka harus bertindak atau bertingkah laku berdasarkan jenis kelamin mereka. Proses ini disebut sosialisasi gender. Ketika cetakan tersebut atau harapan masyarakat tersebut terlalu ekstrim, maka manusia baru ini akan menginternalisasikan, menyerap ke dalam dirinya dan menjadi perilaku atau sifat sehari-hari, sehingga timbullah cewek atau cowok red flag seperti itu. Yang kedua itu sifat mengontrol, itu sifat dominasi itu merupakan sisa-sisa maskulinitas modern tradisional. Cowok yang suka terlalu mengatur, terlalu dominan, harus superior seperti itu, merupakan cetakan atau merupakan ekspektasi sosial dari produk maskulinitas tradisional. Sifat controlling ini sebagai bentuk pembuktian bahwa dia itu adalah pemimpin atau lelaki dominan. Sedangkan sifat manipulatif pada perempuan, kenapa sih cewek red flag itu selalu diidentifikasi sebagai playing victim atau manipulasi emosional?
Secara historis dan sosial, perempuan sering ditempatkan pada posisi yang lemah, subordinat, dan tidak punya power untuk menyatakan keinginannya secara langsung karena ekspektasi sosial tersebut. Karena kondisi demikian yang tidak boleh konfrontatif, tidak boleh agresif, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu merupakan sebuah pelarian emosional seperti itu agar untuk self defense seorang dirinya. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, itu kita akan secara teori itu kita akan bertemu pada teori maskulinitas dan teori femininitas. Di dalamnya juga termasuk toxic masculinity dan toxic femininity. Kita bahas secara maskulinitas terlebih dahulu. Secara singkat ya. Maskulinitas adalah sekumpulan sifat, perilaku, peran, atau ekspektasi sosial yang oleh masyarakat yang dikaitkan dengan seorang laki-laki. Perlu diketahui bahwa maskulinitas ini bukan kodrat secara biologis, bukan nature tapi nurture. Penting antara membedakan seks, jenis kelamin. Seks itu jenis kelamin. Perempuan dengan Miss V atau laki-laki dengan Mr. P gitu. Itu merupakan seks. Dan segala jenis bawaan dari lahir, jakun, payudara, dan lain sebagainya. Sedangkan gender itu merupakan ekspektasi sosial atau stereotip atau stigma bagaimana laki-laki atau perempuan itu harus bersikap atau bertingkah. Karakter kita kembali pada maskulinitas. Karakteristik utama maskulinitas itu, masyarakat tradisional biasanya mendefinisikan maskulinitas dengan sifat-sifat seperti kuat secara fisik, tangguh, rasional, macho lah, rasional, tidak emosian, mandiri, kompetitif, serta berperan sebagai pelindung dan pencari nafkah, sebagai pemimpin, provider and protector. Sifatnya fleksibel. Standar maskulinitas itu berubah-ubah sebenarnya, tergantung zaman dan tempat. Maskulinitas laki-laki di zaman kerajaan harus bisa berperang. Tentu berbeda dengan maskulinitas perkotaan zaman sekarang yang notabene harus mapan seperti itu, tidak hanya mengandalkan fisik tapi ada aspek-aspek lain di luar dirinya yang dipertimbangkan sebagai bagian dari maskulinitas seperti ekonomi dan lain sebagainya, karir lah dan lain sebagainya. Untuk membedakan maskulinitas ini kita ambil teori atau pandangan atau pisau analisisnya dari hegemonic masculinity-nya Erwin Connell. Dia berteori atau dia memandang bahwa konstruksi gender laki-laki itu sebagai hierarki atau struktur kekuasaan, di mana di masyarakat tidak semua laki-laki itu sama. Mereka Connell di sini melihat masyarakat membagi maskulinitas atau membagi laki-laki itu menjadi 4 bagian, menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu maskulinitas hegemonik. Ini paling atas, paling top atau paling dianggap sebagai ini loh laki-laki gitu. Tipe ideal yang dikonstruksikan masyarakat, laki-laki yang macho, yang sukses, yang kaya, yang heteroseks, yang kuat secara fisik, dominan, tidak emosional. Ini jadi kompas bagaimana laki-laki itu harus bersikap. Yang kedua itu maskulinitas subordinal. Laki-laki yang dianggap menyimpang dari ranah hegemonitas. Misal laki-laki yang agak gemayu atau gemulai atau rada-rada mirip perempuan dalam bertingkah, atau kelompok minoritas seksual. Tidak perlu dibahas. Mereka berada di posisi paling bawah dari hierarki sosialnya seorang laki-laki seperti itu.
Yang atas ini hegemonik, yang bawah ini subordinal. Katanya Connell. Yang ketiga itu maskulinitas komplisit, laki-laki yang sebenarnya tidak memenuhi standar ideal hegemonik. Mungkin hanya biasa-biasa saja, badannya biasa-biasa saja, tidak terlalu kaya atau tidak terlalu macho seperti itu. Tetapi mereka menikmati keunggulan atau patriarchal dividend dari sistem ini dan ikut melanggengkan stereotip ini, katanya Connell. Yang keempat itu maskulinitas terpinggirkan. Marginalisasi laki-laki yang subordinasinya bukan karena sifatnya tetapi kelas sosial atau rasnya. Misal nih laki-laki yang miskin atau laki-laki buruh angkat di pasar kurang maco gimana gitu, kuli angkut di pasar kurang maco gimana, tapi tetap akan kalah kelasnya dengan laki-laki yang maco karena laki-laki yang maco dan sukses seperti itu. Itu menurut Connell bahwa maskulinitas dibagi menjadi 4 seperti itu. Ada 4 tingkatan dalam masyarakat. Connell membaginya berdasarkan struktur hierarki. Sedangkan awal kemunculan dan perkembangan historisnya, maskulinitas itu sebenarnya tidak statis seperti yang saya bilang barusan. Ia mengikuti perkembangan zaman, historical fluid. Di era tradisional atau agraris nih, the provider and protector, maskulinitas diukur dari kekuatan fisik. Laki-laki adalah pelindung dari ancaman alam atau perang dan mencari nafkah utama, berburu atau bertani. Sifatnya sangat fungsional demi bertahan hidup. Sebenarnya ini hal yang wajar ya, karena pada saat itu dibanding perempuan, posisi yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan zaman pada saat itu sebagai pelindung ya laki-laki, meskipun tidak menafikan perempuan yang ikut berperang ya, tapi secara nature fisik laki-laki itu lebih kuat. Jadi pada saat itu orang-orang memandang laki-laki yang macho, laki-laki yang bisa berperang, yang kuat secara fisik itu merupakan kiblat bagi maskulinitas seperti itu. Sedangkan yang perkembangan selanjutnya di era industri, the breadwinner, ketika pabrik dan kantor muncul, maskulinitas bergeser ke ranah kapital. Laki-laki yang jantan adalah mereka yang bisa menghidupi keluarganya secara finansial. Rumah menjadi ranah domestik perempuan dan ruang menjadi medan tempur laki-laki. Ruang publik itu menjadi medan tempur laki-laki. Ditarik ke zaman 90-an lah, dimana saat revolusi industri dan industri mulai berkembang, kapitalisasi makin merajalela. Pada saat itu tuntutan masyarakat terhadap laki-laki bukan lagi sebagai berperang, bukan lagi sebagai pelindung, meskipun sisa-sisa maskulinitas tradisional tetap ada, tapi esensi utama dari seorang laki-laki adalah yang bisa mencari nafkah dan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya seperti itu. Sedangkan di era sekarang, di era kontemporer atau di era digital, di era sekarang itu kekuatan fisik mulai digantikan oleh status sosial, pengaruh digital atau dominasi finansial. Namun ego tradisional seperti harus kuat, tidak boleh kalah, harus neutral tetap tinggal di kepala laki-laki modern. Meskipun zaman sudah bergeser, kekuatan fisik bukan hal utama yang harus dimiliki laki-laki sekarang itu status sosialnya, kekuatan finansialnya dan lain sebagainya lah. Bisa dari karir dan lain sebagainya. Namun tetap sisa-sisa maskulinitas tradisional itu tetap ada di kepala laki-laki yang modern seperti itu. Sebenarnya
ada teori yang namanya the man box atau kotak laki-laki. Ini merupakan kritik dari sosiologi gender terhadap maskulinitas tradisional. Masyarakat memasukkan laki-laki ke dalam kotak sempit yang isinya aturan ketat, tidak boleh rapuh, tidak boleh menangis, tidak boleh menunjukkan rasa takut, harus mandiri secara ekstrim, hyper independen. Kritik ini menunjukkan bahwa maskulinitas tradisional itu tidak manusiawi sebenarnya, karena merampas hak dasar laki-laki sebagai manusia untuk merasakan dan mengekspresikan spektrum emosi secara utuh. Laki-laki menunjukkan empati, kesedihan, dan kelembutan seringkali mengalami gender policing, dihakimi atau diejek oleh sesama atau lingkungannya. Dan ini tetap terjadi ya sampai sekarang ya. Laki-laki yang menangis, laki-laki walaupun walaupun tidak se ekstrim dulu penghakimannya, tapi masih ada lah sampai sekarang sebenarnya the man box ini. Laki-laki hanya dipandang secara sempit ini sebenarnya anda tidak boleh nangis. Orang laki-laki tetap manusia kok, tidak boleh rapuh, tetap manusia, tidak boleh menunjukkan rasa takut, tetap manusia, harus maco. Semaco-maconya cowok sebenarnya tetap manusia. Mereka ada sisi emosional yang rapuh dan lembut seperti itu. Jadi ini merupakan kritik terhadap maskulinitas tradisional. Selanjutnya kita bahas pada toxic masculinity, kontekstualisasi toxic masculinity di era sekarang. Gimana sih toxic masculinity ini diinternalisasi atau dimanifestasi pada anak muda zaman sekarang? Kita dapat membaginya jadi beberapa bagian. Yang pertama itu alpha male and sigma male, tren di media sosial. Di media sosial, entah itu di TikTok ataupun di YouTube, Instagram dan lain sebagainya, banyak podcast atau konten yang mendewakan konsep alpha male yang toksik, mengajarkan cowok untuk memandang hubungan sebagai kompetisi kekuasaan, mengabaikan perasaan perempuan, mengukur harga diri dari uang dan fisik. Pokoknya alpha male dan sigma male ini lebih ke arah supremasi laki-laki yang harus sangat keren gitu. Walaupun di sebagian konten alpha male dan sigma male ini merupakan meme ya, tapi bagi mereka yang menganggapnya ini serius, itu merupakan contoh dari toxic masculinity di era modern ini. Yang kedua itu hustle culture yang merusak Gen Z. Anak muda zaman sekarang, manusia zaman sekarang terjebak dalam romantisasi kerja rodi. Cowok dianggap keren kalau tidurnya kurang, kerjanya gila-gilaan. Weekend kita harus tetap kerja, kalau gak kerja go, kata seorang influencer kripto ya. Sebenarnya itu hustle culture yang merusak sebenarnya. Tidak boleh mengeluh, pokok laki-laki harus kaya, dan dalam mengejar kekayaan laki-laki itu harus bekerja gila-gilaan, tidur harus kurang, tanggal merah harus kerjanya bukan 8 jam tapi 16 jam dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk toksik maskulinitas yang baru. Ya memang secara sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, manusia bekerja lebih dari jam waktunya, itu merupakan hal yang bisa dimaklumi, dan larinya nanti ke arah ekonomi, kapitalisme dan ketidakbecusan negara lah. Tapi kita membahas toxic masculinity di sini. Itu merupakan contoh, hustle culture ini juga merupakan contoh dari toxic masculinity, yang sampai mengorbankan kesehatan fisik dan mentalnya demi validasi status sosial. Itu merupakan toxic masculinity. Yang ketiga itu stigma fragilitas dan skincare. Meskipun zaman sudah maju, masih ada ejekan cowok kok menye-menye, cowok kok perawatan gitu.
di tongkrongan. Merawat kesehatan kulit atau tubuh sendiri sering dianggap mengurangi kadar kejantanan. Artinya dan perawatan itu hanya ranahnya perempuan, laki-laki tidak boleh seperti itu. Sebenarnya itu merupakan contoh dari toxic masculinity. Kulit tetap sama, kulit manusia kok tetap sama-sama kulitnya seperti ini, punya pH balance, punya dan lain sebagainya. Tentang kesehatan lah, kalau pria atau laki-laki ini merawat dirinya itu dianggap tidak jantan. Itu merupakan contoh dari toxic masculinity. Ada beberapa dampak dari toxic masculinity terhadap kehidupan. Kita membaginya jadi dua saja. Ada dampak sosialnya, yang kedua dampak secara psikologisnya atau pada kesehatan mentalnya. Dampak sosialnya itu siklus kekerasan, violence loop. Karena sejak kecil dilarang mengekspresikan emosi seperti sedih atau takut, satu-satunya emosi yang dilegalkan oleh masyarakat bagi laki-laki adalah marah atau agresif. Akibatnya saat menghadapi stres atau konflik dalam hubungan, manifestasi adalah kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam rumah tangga atau tawuran seperti itu. Karena laki-laki ini dipandang masyarakat sebagai manusia setengah dewa ya, tidak boleh menangis, tidak boleh sedih, maka pelampiasan yang dihalalkannya adalah marah atau agresif seperti itu. Walaupun sebenarnya ini juga merupakan salah. Tawuran misal kita, apalagi kita Jember ya, kita di Jember, tentulah tidak asing, tidak perlu sebut siapa dan dari mana, dari struktur masyarakat yang mana, tentu kita tidak asing lah yang sering tawuran, sering urak-urakan di jalan, sering membentuk sebuah kelompok geng yang lebih mirip gangster, sering terjadi pengeroyokan dan lain sebagainya. Mereka yang mengeroyok itu yang wait a minute, yang mengeroyok itu mereka merasa bahwa dirinya itu aku jantan, aku lanang, aku iso tarung, aku iso gelut, aku iki lanang. Padahal norak kampungan. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Ya, tidak bisa disalahkan secara individu juga sebenarnya. Karena ada konstruksi sosial bahwa laki-laki itu harus sigma, harus alpha gitu. Ya, yang kedua itu kalau kita berhubungan dengan perempuan lebih dominan, lebih mengontrol, itu hal yang secara umum aku cowok itu lumrah lah gitu, dilumrahkan, diwajarkan. Aku ngontrol hidup dia, aku yang ngasih nafkah dia, dikira hewan peliharaan lah, bahasa paling kasarnya lah, dan lain lah sebagainya. Yang kedua itu hubungan yang otoriter seperti yang saya contohkan barusan lah. Yang dampak selanjutnya, dampak bagi kesehatan mental manusia tersebut. Depresi terselubung. Laki-laki yang depresi jarang menangis di depan umum. Mereka mengalihkan depresinya ke hal destruktif, kecanduan alkohol atau rokok, judol, perilaku berkendara yang ugal-ugalan, galau dikit ugal-ugalan, galau dikit mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Atau menjadi sangat gampang tersinggung, galau dikit gelut, emosinya gak stabil dibawa ngeluh. Daripada menangis dan mencurahkan isi hatinya pada temannya, laki-laki yang termakan oleh ekspektasi sosial ini lebih memilih untuk pelarian pada entah itu minuman keras, atau entah itu judi, atau itu ugal-ugalan di jalan, risk-taking behavior, melakukan hal-hal yang risikonya tinggi atau menjadi sangat gampang tersinggung. Sebenarnya itu adalah dampak bagi kesehatan mental seorang laki-laki. Memang tampaknya tidak depresi, tapi terselubung seperti itu, skip depression.
Yang kedua itu alexithymia, kondisi psikologis di mana seorang kesulitan mengenali atau menjelaskan emosinya sendiri karena sudah bertahun-tahun dipaksa untuk memendamnya. Karena tidak pernah diutarakan, dinarasikan, diomongin, pada akhirnya mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang dialaminya. Nah, secara psikologis kondisi ini dinamakan alexithymia. Mohon maaf, alexithymia. Yang ketiga itu hambatan mencari bantuan, barriers to help seeking. Angka bunuh diri laki-laki secara global seringkali lebih tinggi daripada perempuan. Nah, walaupun angka kekeras, ternyata ada dampak dari ekspektasi masyarakat bagaimana gender itu diimplementasikan. Betul bahwa misalnya perempuan itu lebih sering jadi korban kekerasan seksual dari pandangan pandangan atau stereotip masyarakat akan dua hal ini ya, akan tentang masculinity dan femininity. Ada juga dampaknya bagi laki-laki, ternyata bahwa angka bunuh diri terhadap laki-laki itu ternyata lebih tinggi average-nya, rata-ratanya dibanding perempuan. Ya karena seperti itu, karena stereotip masyarakat bahwa laki-laki itu harus kuat, tidak boleh menangis, tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng dan lain sebagainya. Setelah kita membahas masculinity panjang lebar, selanjutnya kita akan membahas femininity secara panjang dan lebar juga. Apa itu sih femininity? Femininity itu kebalikan dari maskulinitas. Jadi femininitas itu adalah sekumpulan sifat atau perilaku atau peran sosial yang masyarakat kaitkan dengan perempuan. Jadi bagaimana seharusnya, bahasa simpelnya, bagaimana perempuan itu seharusnya bersifat dan bertindak seperti itu. Bentuk konstruksi sosial sama seperti maskulinitas, feminitas itu bukan hal yang nature, bukan bawaan dari lahir, tapi melainkan cetakan yang diajarkan oleh lingkungan sejak kecil. Misalnya anak perempuan diberi mainan boneka, baju warna pink dan segala hal yang cute lah, sedangkan laki-laki bermain bola, bermain robot-robotan dan lain sebagainya. Karakteristik umum konvensional, secara tradisional femininitas diidentikan dengan sifat-sifat seperti lemah lembut, penuh empati, nurturing atau mengasuh, sensitif secara emosional, pasif, serta peka terhadap estetika atau keindahan. Di masyarakat lama, perannya sering dibatasi pada ranah domestik, mengurus rumah tangga dan anak. Sifatnya itu fleksibel. Di era modern, konsep feminitas mengalami dekonstruksi besar-besaran. Perempuan yang berdiri secara finansial, tegas memimpin perusahaan, atau berambut pendek tetap bisa mengekspresikan femininitasnya dengan cara yang baru, bukan hanya dengan kelembutan dan sebagainya, tapi perempuan sudah mulai berubah konsepnya ke ranah-ranah yang dahulu hanya diisi oleh laki-laki, seperti memimpin dan lain sebagainya. Walaupun pada konstruksi Indonesia ya, sejak dahulu emang sudah banyak pemimpin kita yang perempuan ya, terlebih pada saat zaman-zaman prakemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, seperti Din dari Aceh. Ya, itu artinya femininitas itu tidak statis, selalu berubah sesuai zaman. Sampailah dari perjuangan Din, sampai dari pemikiran Kartini, dari pengorbanan Fatmawati, hingga kita tibalah pada feminitas yang kita kenal sekarang. Kalau kita tadi pakai analisisnya Cornell, kalau untuk materi femininitas ini kita pakai pisau analisis atau teorinya dari feminisme sosialis, juga emphasized feminitas yang ditekankan.
Pisau analisis pertama kita pakai femininitas sosialis, kritik domestifikasi, kritik terhadap bahwa perempuan itu hanya beranah di domestik, di urusan rumah saja. Teori ini menjelaskan bahwa pembatasan perempuan di ranah domestik sebenarnya bukan cuma masalah budaya, tapi bagian dari sistem ekonomi kapitalisme patriarki. Perempuan dikondisikan untuk melakukan unpaid care work, pekerjaan rumah tangga yang tidak digaji, agar laki-laki fokus bekerja di ranah publik. Jadi keuangan keluarga hanya dari satu pintu, yaitu dari sosok ayah yang bekerja di luar. Keluarga ini dapat uang gitu, hanya satu arah, satu pintu dari ayah, dan perempuan hanya mengurusi ranah domestik yang tidak dibayar. Sebenarnya itu bisa jadi pembagian peran, atau bisa jadi pembagian peran dalam rumah tangga, atau sisa-sisa feminisme tradisional yang perempuan itu hanya bekerja di ranah domestik. Dan ini yang dikritik oleh yang kedua ini yang dikritik oleh feminisme sosialis. Kalau misalnya laki-lakinya fair dan perempuannya fair, oke, aku di rumah, suamiku bekerja, oke. Sebenarnya yang dikritik oleh feminisme sosialis yang kedua ini, yang kemakan stereotip bahwa perempuan itu tidak boleh bekerja seperti itu. Ini sebenarnya yang jadi kritik terhadap toxic masculinity yang saya jelaskan barusan. Yang kedua itu feminitas yang ditekankan. Ini adalah konsep pasangan dari hegemonitas masculinity. Konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat menuntut perempuan untuk selalu patuh menampung hasrat laki-laki, tidak konfrontatif dan rapuh. Perempuan yang menurut standar ini diberi penghargaan sosial, sementara yang vokal, ambisius, atau memimpin seringkali dicap pemberontak atau tidak tahu kodrat. Nah, yang kedua ini menjelaskan bahwa perempuan seringkali dihargai atau dipandang sebagai perempuan utuh, sebagai perempuan hebat, sebagai perempuan yang baik saat mereka tidak konfrontatif, patuh atau rapuh bergantung pada suaminya, sama taatan ila suaminya gitu. Dan perempuan yang itu yang dikritik, dan perempuan yang melawan, yang vokal, yang ambisius, yang bekerja, yang meniti karir, itu dianggap sebagai perempuan pemberontak atau perempuan yang aneh, tidak tahu kodrat, seperti itu. Awal kemunculannya ya dan perkembangan historis dari femininity, era tradisional dan nurturer atau ibu rumah tangga. Femininitas diukur dari kemampuan mengasuh anak, mengurus rumah, kesetiaan mutlak pada suami. Identitas perempuan lekat dengan peran reproduksi biologis dan domestik. Jadi era dulu perempuan itu dianggap kiblat seorang perempuan adalah ibu rumah tangga yang baik, seperti itu. Di era modern atau abad 20, The Working Mom Dilemma, pada saat zaman revolusi industri dan awal 1900-an, di era itu perempuan mulai masuk ke ranah publik dan bekerja, seperti propaganda perempuan bekerja di Soviet, atau mereka buruh-buruh pabrik di Jerman atau di Inggris, buruh tenun terlebih. Nah, pada era modern ini perempuan mulai masuk ke ranah publik dan bekerja, namun muncul beban ganda second shift. Perempuan dituntut sukses berkarir di luar. Mereka dituntut untuk bekerja, namun tetap wajib mengurus rumah tanpa bantuan yang seimbang dari laki-laki. Ini The Working Mom Dilemma pada saat zaman 19-an, awal 19-an, akhir 18 sampai awal 19-an, ke belakang lah sampai awal-awal 2000-an lah. Di era digital atau sekarang ini, feminisme bergeser ke arah komodifikasi fisik. Munculnya tren seperti K-wave atau clean girl estetik menciptakan standar kecantikan baru yang sangat spesifik, kulit glowing tanpa celah, seperti cewek Korea misal, tubuh kurus,
Penampilan yang estetik feminitas ini diukur sejauh mana seorang perempuan berhasil mengonsumsi produk kecantikan dan mencapai standar visual tersebut. Kita selesai dah bahwa dari 900-an itu, dari awal revolusi industri itu, perempuan sudah mulai masuk dan bekerja, masuk ke ranah publik dan bekerja. Nah, sekarang ada tren baru lagi feminisme itu, wanita yang feminin itu harus berkiblat pada idol-idol di Korea, harus putih, harus ini, harus itu. Mereka yang memiliki thin skin atau kulit kecoklatan dianggap tidak cantik, tidak estetik, tidak feminin. Ini merupakan contoh dari toxic femininity juga. Nah, kontekstual, kalau kita membicarakan toxic femininity, kontekstualnya di era Gen Z itu, yang pertama itu budaya pick me girl, fenomena di mana seorang perempuan secara sadar menjatuhkan atau merendahkan pilihan hidup perempuan lain, misalnya mengejek perempuan yang suka make up atau suka belanja di depan laki-laki. Tujuannya adalah untuk mendapatkan validasi pujian bahwa dia berbeda dari perempuan kebanyakan atau lebih disukai laki-laki. Intinya ya, kalau kita persingkat, yang caper dan merendahkan sama perempuan, bahwa pilihan hidupnya itu lebih baik dari pilihan hidup orang lain, seperti itu. Itu merupakan contoh red flag girl atau toxic femininity, yaitu budaya pick me tersebut. Yang kedua itu kontekstualisasi toxic femininity itu, yang kedua manipulasi emosional dan weapon incompetence. Menggunakan stereotip perempuan itu lemah dan emosional secara sengaja untuk menghindari tanggung jawab profesional atau menenangkan argumen atau memenangkan argumen. Perempuan itu kadang memanipulasi emosional dan menggunakan link victim lah, gampangnya lah. Misalnya nih, melakukan silent treatment yang parah, lalu memutarbalikkan fakta agar pasangannya selalu merasa bersalah. Perempuan yang menganut pemikiran perempuan itu selalu benar, padahal sama-sama manusia, itu merupakan contoh dari toxic femininity di era sekarang. Internasionalisasi misoginis, ketika perempuan sendiri menanggungkan standar patriarki untuk menghakimi sesama perempuan, misalnya menyalahkan korban KS, kekerasan seksual karena pakaiannya, atau menganggap perempuan yang tidak mau menikah atau punya anak sebagai perempuan yang tidak sempurna. Ini agak tricky sebenarnya. Next lah, pendalaman dampak secara sosial. Secara sosial, pengaruh dari toxic femininity itu yang kita bagi jadi dua lah. Agresi tidak langsung, yaitu berbeda dengan laki-laki yang toksisitasnya sering keluar lewat kekerasan fisik. Perempuan yang terjebak toxic femininity cenderung menyalurkan agresi secara terselubung. Bentuknya merupakan cyberbullying, pengucilan sosial, menyebarkan rumor atau gosip jahat di media sosial, main belakang lah, entah itu ngomongin temannya di belakang, entah itu cyberbully, atau curhat menjelek-jelekkan seorang di second account, atau menjelek-jelekkan sama temannya, menjelek-jelekkan suatu manusia, entah itu cowok maupun cewek. Itu merupakan agresi, contoh dari dampak sosial toxic femininity. Yang kedua itu ketergantungan ekstrim, menolak untuk mandiri secara finansial walaupun itu sebenarnya diperbolehkan selama itu kesepakatan bersama, atau emosional karena menganggap kan ini bukan tugasku, bukan tugas seorang perempuan, seperti itu. Hal ini membuat perempuan sangat rentan terjebak dalam hubungan abusif karena mereka merasa tidak berdaya jika harus keluar dari hubungan tersebut. Jadi ketergantungan penuh seperti itu, padahal sebenarnya mereka bisa saja tidak terlalu ketergantungan, tapi karena dampak dari toxic femininity tersebut hingga perempuan ini terjebak dalam hubungan yang ketergantungan ekstrim. Sementara dampak kesehatan mental
bagi toxic femininity sendiri, pertama itu body demographic disorder (BDD), gangguan mental di mana seorang terobsesi secara berlebihan pada kekurangan fisik yang sebenarnya kecil bahkan tidak nyata. Ini dipicu oleh paparan filter media sosial dan standar kecantikan yang tidak realistis. Seperti barusan ya, seperti toxic femininity yang K-wave atau kiblat kecantikan toxic femininity di era modern ini kadang menuntut perempuan itu harus cantik sempurna, harus kurus dengan minum obat pelangsing, minum obat ini itu, atau harus putih, pakai merkuri dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh, karena perempuan yang tidak putih, yang tidak kurus itu tidak cantik, tidak feminin, tidak estetik. Itu merupakan contoh dari dampak kesehatan mental bagi orang yang terpapar toxic femininity. Yang kedua itu imposter syndrome dan burnout kronis, karena ada tuntutan terselubung untuk menjadi perempuan sempurna, harus cantik, berpakaian harus lembut, harus berpendidikan, harus jadi penurut. Banyak perempuan Gen Z mengalami kecemasan kronis. Mereka merasa selalu kurang dan kelelahan, burnout, karena mencoba memenuhi ekspektasi sosial yang kontradiktif. Seperti itu. Kesimpulan akhir yang dapat saya berikan, di sini yang dapat saya berikan, humanisme menurut saya pribadi ya, humanisme itu merupakan jawaban dari segala toksisitas, entah itu toxic femininity atau toxic masculinity, entah itu laki-laki entah itu perempuan, tetap merupakan manusia yang memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, memiliki sisi humanis, memiliki sisi lemah, dan memiliki sisi kuat. Sehingga ini menurut saya perlu disadari bagi setiap manusia, agar tidak terjebak pada toxic femininity dan toxic masculinity. Humanisme gender hadir bukan untuk menguburkan kodrat biologis, melainkan untuk mengembalikan hak manusia agar bisa bertemu secara sehat, jujur, dan autentik, tanpa rasa takut, tanpa tekanan sosial, tanpa takut akan dikucilkan secara sosial, seperti itu ya. Jalani hidupmu, jalani your wave, take your wave. Ambil pilihan hidupmu menurut humanisme di sini ya. Ambil pilihan, saya persingkat, ambil pilihan hidupmu, dan selama itu tidak menyimpang dari moralitas yang baku di masyarakat. Kalau kalian masih kalau kita dalam gender ini, kalau kalian masih heteroseks, kalian masih normal dan menurut masyarakat secara ketertarikan seksual, laki-laki suka perempuan suka laki-laki, meskipun kalian berekspresi misal sebagai gothic girl, cewek tomboy, cute girl yang suka pakai baju pink, muslimah, apapun ekspresi kalian, selama itu masih di ranah moralitas yang disepakati umum oleh masyarakat, itu tidak menyimpang, kalian tetap suka laki-laki, it's fine. Begitupun pula dengan laki-laki, entah itu laki-laki yang maco, laki-laki biasa aja, laki-laki yang agak gemulai, selama kodrat biologisnya, secara nature-nya mereka menganggap dirinya tetap laki-laki dan tidak menyimpang dari ketentuan moralitas yang disepakati oleh masyarakat, terutama di Indonesia, it's okay, it's fine. Seperti itu solusi yang saya tawarkan untuk humanisme, untuk toxic masculinity dan toxic femininity, yaitu adalah
humanisme gender. Perempuan dan laki-laki adalah sama-sama manusia. Adios, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.